Pas kita mau track gitu, tiba-tiba dia itu keluar barisan tanpa ada konfirmasi atau izin, dan ditanya sama seniornya tidak bertanya, dia menjawab, malah dia senyum-senyum gitu ya. Pas ditanya lagi, nggak lama kemudian dia itu langsung terjatuh pingsan. Hampir semuanya ikut, bahkan bukan seperti saja yang kena masuk kesurupan, bahkan seniornya juga ada. Setelah satu selesai, ya satu nih sudah sadar, ada lagi yang masuk lagi. Melihat itu senior ya semakin panik gitu ya, karena ada satu peserta ini maunya pulang aja gitu, pulangnya bukan pulang ke rumah yang si membawa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Rizal. Seperti biasa di channel gua ini selalu menceritakan cerita-cerita mistis, yang dimana setiap orang pasti memiliki cerita mistis yang berbeda. Dan pada malam hari ini gua kedatangan narasumber, dan di sini ada Bang Dayat. Yang dimana Bang Dayat ini adalah Ketua Korwil Paskibra di Kecamatan Sukamulya. Demi mempersingkat waktu, gua langsung ke Bang Dayat. Assalamualaikum Bang Dayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Dayat? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Iya. Kalau boleh tahu nih, kira-kira Bang Dayat pada malam hari ini mau menceritakan cerita mistisnya Bang Dayat nih. Waktu itu lagi di mana? Oke, terima kasih ya. Udah diundang di channel Kursi Panas pada malam hari ini. Sama-sama. Jadi malam hari ini saya akan menceritakan kisah tentang pengalaman di pengukuhan Paskibra Kecamatan Sukamulya nih, di mana setiap tahunnya kan ada yang namanya kegiatan rutinitas atau kegiatan bisa dibilang kegiatan wajib lah. Ya. Setiap tahunnya? Iya, setiap tahunnya kita ngadain yang namanya pengukuhan di malam 17 atau di malam 16. Kegiatannya kita mulai dari sore jam 4, kita mulai gladi dulu ya, sebelum kita masuk karantina ada gladi dulu. Nah, di gladi itu sudah mulailah kelihatan yang namanya aura-aura atau hal-hal yang janggal yang tidak semestinya ada gitu. Ketika pada waktu itu sore hari ya, pasukan sudah siap, pasukan sudah rapih untuk siap trek nih. Kita kan ada yang namanya gladi dulu, gladi buat upacara. Sudah pas, pasukan sudah rapi, sudah sudah siap untuk trek, ya siap untuk trek. Ada salah satu si peserta atau yang kita biasa sebutnya capas, di kita biasanya sebut capas. Dia itu kelihatannya tidak seperti biasanya, pandangannya kosong, terus raut mukanya bukan raut muka seperti biasanya gitu ya. Pas kita mau trek gitu, tiba-tiba dia itu keluar barisan tanpa ada konfirmasi atau izin. Biasanya kan kita kalau ada yang mau keluar harus izin dulu. Nah, pada hari itu dia tuh tiba-tiba langsung keluar aja gitu, langsung keluar istirahat sama seniornya, ikut nimbrung. Dan ditanya sama seniornya tidak bertanya, dia menjawab, malah dia senyum-senyum gitu. Pas ditanya lagi, nggak lama kemudian dia itu langsung terjatuh pingsan. Nah, senior-senior pada panik tuh, kenapa sih si anak kan? Nah, pas sudah berselang beberapa menit, si capas ini kembali siuman. Nah, ketika kembali siuman, dia itu kaget. Kok saya ada di sini bang, mbak, kan seharusnya saya ada di pasukan. Nah, mereka sendiri bilang, ya kamu kan tadi yang jalan sendiri ke sini. Oh saya enggak, orang saya udah di pasukan, jadi gitu. Jadi kita langsung balikin lagi tuh si anak ke pasukan.
Sudah itu kita geladi di jam 4 sampai sekitar jam 5 itu sudah selesai. Persiapan sudah selesai sampai jam 5. Nah di situ kita istirahat dulu sampai istirahat, sholat, terus makan, bersih-bersih, isoma gitu ya, sampai isya. Kita istirahat, break dulu dari jam 5 sampai jam 7-an. Nah setelah isya jam 7 sampai sekitar jam 10-an lah ya, kita adain acaranya. Pertama kali jam 7 ya, senior-senior kan setting tempat dulu tuh. Ketika setting tempat, rapihin tempat, senior-senior juga ada beberapa senior yang ngerasain tempat ini kok beda gitu. Yang padahal biasanya setiap harinya mereka tuh pakai tempat itu gitu. Tapi kenapa di malam itu rasa auranya aura beda, bukan seperti biasanya gitu. Termasuk saya juga merasakan gitu kan ya, karena sudah sering ngadain kegiatan seperti itu. Jadi ini malamnya, di malam hari ini kok beda kegiatannya, ada aura-aura yang tidak biasanya gitu. Nah setelah kegiatan itu kita mulai di waktu isya, setelah isya itu kita mulai acaranya. Sudah dimulai karena acara intinya itu pasti ya, setiap di acara inti pengukuhan itu menurut pengalaman yang tahun-tahun lalu memang aura gestur mistis itu ada, karena kita di malam pengukuhan itu ada yang namanya malam pengheningan, di mana malam pengheningan itu menciptakan suasana mengingat para jasa-jasa pahlawan. Nah disitulah kadang-kadang gestur aura mistis itu ada, karena mereka selalu menjiwai dan mengingat kenangan, mengingat jasa-jasa para pahlawan. Kita adain acaranya dari jam 7 sampai jam 9, kita track sampai jam 9 sudah selesai. Nah di pas acara ada yang namanya salah satu acara penyuman bendera. Nah, disitulah mereka tuh di acara penyuman bendera itu hampir semua itu merasakan hawa sedih, hawa sedih, terus hawa yang tidak seperti biasanya. Setelah acara penyuman bendera sudah selesai, tiba-tiba tuh ada tiba-tiba tahu nggak apa yang terjadi? Memang pada waktu itu terjadi apa, Pak? Nah, setelah selesai acara penyuman bendera itu, ada salah satu yang kesurupan. Nah, satu orang nih ya, satu orang kesurupan, bukan orang yang tadi siang, yang kena itu. Jadi kesurupan satu orang. Setelah itu ada orang yang bisa menetralisir ya, cuma beberapa orang. Ternyata setelah satu ini sadar, banyak gitu yang kesurupan, hampir setengahnya, hampir 20 sampai 15 orang gitu. Nah, sedangkan yang bisa menetralisir itu dari senior minim, cuman ada 2 atau 3 orang. Bisa dibayangkan di mana yang kesurupannya begitu banyak, orang yang menghandlenya itu cuma beberapa orang doang, bahkan tidak lebih cukup dari 2 atau 3. Di situ saya panik, teman-teman juga panik, senior-senior juga panik ya, karena nggak seperti biasanya. Di malam itu tuh biasa-biasanya sih 1-2 orang. Nah di malam yang tahun yang itu tuh hampir semuanya ikut, bahkan bukan seperti saja yang kena masuk kesurupan itu, bahkan seniornya juga ada. Setelah satu selesai ya, satu nih sudah sadar, ada lagi yang masuk lagi. Di mana ada salah satu tuh yang apa namanya istilahnya
benar-benar susah untuk dikeluarin, sampai dia itu joget-joget, terus sampai mereka itu kelihatannya mau pergi aja gitu, mau pergi dari situ, mau pulang katanya. Melihat itu senior ya semakin panik gitu ya, karena ada satu peserta ini maunya pulang aja gitu, pulangnya bukan pulang ke rumah, yang si membawa ini nih. Nah, di sini saya potong nih. Ada salah satu peserta, dia kesurupan. Dan dia nekat untuk tetap pengen keluar dari lokasi itu. Iya. Jadi si yang mau pulang ini bukan dianya yang mau pulang, tapi yang merasukinya gitu. Mau pulang aja, dan si peserta ini mau dibawa aja gitu. Nah, makin panik kan senior gitu, terus yang ada di situ makin panik, makin was-was kan, ini anak orang tuh gimana gitu. Sedangkan yang menetralisirnya itu cuma beberapa orang, dan yang 3 orang ini juga yang bisa netralisir yang lain, cuma yang ini satu susah. Dan alhamdulillahnya tidak lama kemudiannya ada dari senior yang istilahnya pembina lah ya, ternyata dia bisa menetralisir, tapi tetap cuman hitungan beberapa menit doang. Siuman, sadar gitu ya. Siuman, setelah itu kembali lagi. Nih si yang satu ini ternyata ini si yang merasuk ini sangat susah untuk dikeluarin dan susah untuk diusirnya gitu. Jadi begini Bang, maaf nih ya, saya potong ya. Jadi di waktu yang sama nih, itu yang tadi Bang Dayat bilang, dengan waktu yang sama mereka kerasukan Bang? Iya, itu semuanya itu kurang lebih ya antara 20 sampai 15 orang. Gila banget ya, maksudnya sebenarnya awalnya kan dari satu orang. Iya. Setelah dia dinetralisir dengan spontan 15 orang ini langsung kena. Iya. Jadi kami juga sebagai senior ya kaget gitu kan. Memang sih kita tidak menutup kemungkinan ya, karena kami setiap tahun juga emang selalu ada, cuman bukan kesurupan istilahnya. Antara kesurupan dan kelelahan itu kan beda ya. Iya. Cuman posisinya ya memang anak-anak tidak tahu mana yang kesurupan, mana yang kelelahan gitu. Dianggapnya yang kelelahan juga kesurupan. Ternyata di malam itu bukan yang kelelahan, itu malah kesurupan. Bukan satu orang, biasanya cuma 1 atau 2 orang. Tapi malam itu nggak tahu kenapa itu semuanya, hampir semuanya itu 20 sampai 15 orang. Dengan reaksi yang berbeda gitu kan. Ada yang tadi pengen keluar dari tempat. Itu kan ada yang udah dinetralisir tapi tetap masuk lagi. Iya, masuk lagi itu. Terus dengan ada yang berbagai inilah ya. Iya. Berbagai action. Sedangkan yang netralisir cuma 3 orang ya. Iya, 3 orang itu. Nah, kalau boleh tahu nih Bang Dayat pada waktu itu posisinya sedang kena juga atau memang Bang Dayat nggak kena? Alhamdulillah sih selama saya ikut di Paskiba itu, alhamdulillah kalau saya sendiri belum pernah gitu ya, dan jangan sampai juga gitu ya. Belum pernah. Cuman hal-hal yang gangguan mistisnya itu sering saya alami, sering senior yang lain juga alami. Untuk apa sih yang baru-baru ini saja ya, yang baru-baru kali ini ada yang peserta yang baru kemarin siang hari, dia itu melihat sosok makhluk astral gitu. Kata dia, "Bang, itu siapa yang di pojokan dengan raut muka yang ya," kata dia sih raut mukanya yang bukan seperti manusia normal gitu. Kata saya, "Yang mana?" "Itu yang di pojokan." Kita kan sendiri banyak kan sama yang lain juga nggak tahu dan nggak ngelihat gitu, cuma dia yang ngelihat. Dan saya tanya, ternyata si ini nih udah sering lihat hal-hal yang seperti itu, dan di situ dia juga
lihat karena posisi tempat di situ memang ya sedikit auranya memang sedikit beda dengan yang lain menurut cerita sih ya, menurut cerita di kabar dari orang situ. Dulunya sih tempat itu apa namanya, bangunan di sana katanya sih, kata masyarakat. Dulunya itu lapangan luas dan sebagiannya ada makam katanya. Karena saya bukan orang asli sana, jadi saya belum tahu jelas, tapi menurut berita seperti itu. Makanya tidak menutup kemungkinan dan tidak tidak mungkin kalau tidak ada hal-hal yang seperti itu gitu. Karena udah dari dasarnya gitu kan ya, udah dari dasar tempat seperti itu. Dan senior-senior juga sering nginep malam, sering begadang malam di sana. Ya termasuk saya juga pernah diganggu dengan hal-hal yang seperti itu. Ada suara-suara yang sering ketok-ketok pintu di malam hari. Terus bahkan ada yang saya alami benar-benar itu ketika asrama tuh ya, ketika kembali lagi asrama yang dulu, subuh ya, posisinya subuh, di subuh hari itu sekitar jam 5-an lah. Kamar mandi dengan posisi kamar mandi tertutup, terus di dalam kamar mandi itu kerannya nyala, terus ada suara gayung ngambil air dan seperti orang yang mandi. Malam-malam? Iya, subuh tuh ya, itu orang mandi. Kirain saya si peserta nih, karena kan si peserta ini sudah pagi-pagi itu sudah pada bangun. Saya tungguin lama tuh sampai setengah jam lah kurang lebih. Kok ini yang mandi belum keluar? Ketika saya cek peserta dan senior yang lain ada semua. Saya tanya dong sama senior yang jaga di sana ya, ini yang mandi siapa? Kata si yang jaga, nggak ada siapa-siapa kan udah pada keluar. Nah di situ kan saya, waduh, ini hal-hal. Jadi saya tidak ceritakan sama yang lain karena mereka takut terganggu, ya takut merasa takut. Ya takut merasa down gitu ya. Ya makanya saya udahlah nanti aja ceritainnya setelah selesai kegiatan gitu. Nah Bang Dayat pada waktu itu di saat Bang Dayat nih dengar nih bahwa di dalam itu nggak ada yang mandi. Iya. Tapi Bang Dayat ini kan dengar jelas kan. Jelas. Dengar jelas bahwa di dalam ini ada yang sedang mandi. Apa yang ada di dalam pikiran Bang Dayat pada waktu itu? Ya pada waktu itu ya saya biasa aja karena perkiraan saya dan asumsi saya itu ada siswa yang ada peserta yang di sana di dalam gitu. Yang bikin saya kaget ketika saya tanya tuh sama yang jaga, nggak ada siapa-siapa. Nah itu bikin saya wah, pasti ini ada apa-apanya gitu. Pasti berkaitan dengan hal-hal yang selama ini kita alami gitu. Ternyata di tempat situ ya auranya memang aura mistis gitu. Nah dan di sini saya ingin mengulas di saat tadi kejadian kesurupan dengan waktu yang sama gitu kan, dengan jumlah yang cukup banyak, 15 orang. Kalau boleh tahu pada waktu itu di saat awal kejadian sampai selesai kejadian itu berapa lama Bang? Itu ya kejadian saat kesurupan masal itu sekitar 1 jam lebih lah ya, karena itu ya tadi yang satu yang ngeyel, yang lain sudah netralisir, cuma satu itu yang ngeyel sampai 1 jam. Bahkan yang satu tadi tuh yang ngeyel sampai jam 12 itu masih keluar masuk gitu. Sudah selesai, udah tidur orangnya bangun lagi ya, sampai seniornya begadang lah nungguin dia jangan sampai kecolongan gitu. Berarti pada waktu itu yang kerasukan itu cewek cowok ya, campuran? Iya, kebanyakan sih yang cewek karena memang posisi fisik juga mendukung, pikiran mereka kosong. Kalau pikiran mereka tidak kosong sih kemungkinan tidak akan terjadi. Tapi gini Bang ya, di saat kondisi pada waktu itu kan sedang
menghening kan. Iya. Sedang merenung soal perjuangan pahlawan-pahlawan dulu nih yang sudah gugur nih. Nah, dan di saat itu kan ada salah satu pembina yang memang memimpin renungan itu kan. Dan mungkin nih gitu, dari situ tuh di saat mereka sedang benar-benar menghayati nih perjuangan para pahlawan yang sudah gugur ini. Iya, memang auranya seperti itu ya. Ketika di acara heningan itu memang siapapun yang masuk itu di acara heningan pasti akan merasakan adanya sedih, akan merasakan adanya hal-hal yang membayangkan suasana dahulu seperti apa, dan ya efeknya itu pikiran mereka kosong. Nah, itu yang menjadi latar belakang kesurupan itu, mereka di acara heningan itu berpikir terus pikirannya kosong. Nah, itulah jadi makhluk-makhluk yang seperti itu gampang dan mudah untuk masuk. Nah, sebenarnya Bang, di acara hening ini nih sebenarnya apa aja sih yang dibahas nih gitu sampai mereka ini benar-benar menjiwai gitu. Nah, di acara pengheningan itu ya fokus ke pengheningan. Jadi fokus mereka itu dihadirkan untuk mereka merasakan kesedihan atau merasakan mengingat perjuangan para pahlawan dulu membela atau meraih kemerdekaan itu tidak mudah. Nah, ada yang berkorban darah, nyawa dan waktu. Nah, itu di situ dihadirkan suasana yang memang benar-benar menyentuh hati gitu. Siapapun yang masuk, yang ikut, pasti yang namanya meneteskan air mata itu pasti, karena ada yang mimpin itu sambil berkata-kata atau sambil bernyanyi lagu khas, lagu syukur gitu ya. Itu auranya pasti akan membuat aura sedih, terus aura pikiran menjadi kosong gitu. Seperti itu. Oh, jadi bisa benar-benar menjiwai nih, benar-benar menjiwai perjuangan para pahlawan yang sudah gugur. Nah, dan di situ mungkin para makhluk-makhluk yang tidak kelihatan ini ikut terundang mungkin ya, karena memang melihat si pesertanya kan pada kosong tuh. Terus saking terharunya menghayati perjuangan pada zaman-zaman dulu, gitu kan. Nah, dan di sini saya ingin mengulas di saat tadi Bang Dayat bilang sebelum ada gedung itu, gitu kan. Tadi Bang Dayat bilang di situ sebuah lapangan, dan memang ada beberapa titik yang di situ makam. Nah, kalau boleh tahu, makam itu tergusur nggak? Sama apa sih bangunan yang didirikan di situ? Menurut cerita warga sana sih ya, ada sebagian memang yang masuk ke gusur, yang sudah dipindahkan lokasinya. Itu sudah dipindahkan lokasi yang makamnya, pindahkan ke lokasi yang lain. Oh, jadi sebagian masih ada? Iya, menurut informasinya sih ya. Tapi saya belum tahu jelas karena bukan orang sana. Tapi banyak yang orang sananya bilang seperti itu. Tapi kan Bang Dayat sering di situ tuh. Mama nggak lihat di situ ada makam misalnya? Kalau saya lihat sekarang ya nggak ada, karena di sana sudah daerahnya sudah rata, sudah rapi, sudah banyak gedung, sudah ada lapangan. Gitu ya, jadi nggak kelihatan di sini ada makam, di sini nggak ada makam, nggak kelihatan. Mungkin karena memang makam-makam itu udah lama kali ya, jadi lama-kelamaan kan memang tanah itu rembas ya, jadi udah rata sama tanah. Ya mungkin itu makamnya bukan makam-makam yang baru, mungkinnya makam-makam orang dulu mungkin ya, makanya orang-orang sana bilang itu sebagian makam. Tapi saya lihat di sana nggak ada gitu ya, mungkin ya itu karena makam udah umur ratusan mungkin atau puluhan tahun. Iya, jadi lamanya gitu ya, kan? Jadi kelihatannya rata dan memang tidak seperti makam gitu. Tapi mungkin nggak kira-kira makhluk-makhluk yang merasuki ke para teman-teman itu adalah para makam-makam yang katakanlah diceritain tadi tuh, entah mungkin itu ngerasa terganggu atau segala macam, kira-kira mungkin nggak? Mungkin aja sih, cuman pernah ada ya, dulu tuh pernah ada pernah bilang penghuni atau bukan,
pernah ada dulu ya satu orang kesurupan, katanya sih penunggu tempat, tapi nggak tahu itu dari si makhluk yang dari kubur atau bukan, karena dari kepercayaan kita kan di umat muslim ya, orang yang mati itu sudah tidak akan kembali lagi. Ya, makanya ya kemungkinan itu hanya makhluk-makhluk yang penempatan di penghuni di situ, karena bangunan itu dibuat kan nggak langsung nggak langsung ada yang mengisi, kosong dulu. Nah mungkin di situ ya, melihat bangunan kosong pertamanya belum sempat diisi ya, mungkin makhluk-makhluk yang dari luar masuk gitu, dan mengatasnamakan oh saya ini makhluk yang pernah ada di sini mungkin. Tapi Bang Dayat ini sih bisa nggak sih menetralisir teman-teman? Kalau itu ya, kalau masalah menetralisir saya nggak bisa, karena saya nggak ada niatan untuk bisa seperti itu. Tapi teman-teman saya ada sih beberapa orang yang bisa. Tapi Bang Dayat sendiri di situ kan tadi Bang Dayat bilang pernah ngalamin nih di saat Bang Dayat sedang nungguin mau masuk kamar mandi, tiba-tiba ada suara orang yang lagi mandi. Sangka Bang Dayat ini kan memang ada orangnya gitu kan. Ternyata setelah ditungguin berapa lama, datanglah penunggu yang biasa jaga di situ. Mereka bilang nggak ada. Dan itu kan memang kejadian pertamanya yang Bang Dayat pernah rasain. Iya. Selain itu masih ada lagi nggak? Ada. Waktu apa tuh namanya, waktu tidur ya. Waktu tidur di tempat ruangan, salah satu ruangan, kebetulan ada satu kamar ya yang khusus gitu kan, khusus untuk para senior. Nah mereka senior yang lain lagi kumpul di ruangan tengah. Nah saya itu merasakan ngantuk ya, jadi masuk sendiri ke kamar gitu ya. Udahlah, masuk aja sendiri ke kamar, tidur. Ternyata beberapa menit kemudian itu bukan tidur ya, perasaannya bukan tidur, tapi matanya merem, nggak bisa gerak. Kalau istilah kata orang-orang bilang namanya apa tuh, irep-irep. Iya. Ya, itu saya pernah merasakan di sana. Sampai saya nggak bisa ngomong, sampai gerak pun nggak bisa gitu kan. Cuman saya ingat kata orang-orang, kalau kena seperti itu ya, kalau kena hal seperti itu, coba usahakan untuk menggerakkan salah satu anggota badan kita. Nah, di sana saya sudah baca ayat kursi, terus baca ayat Quran, itu nggak mempan, karena mungkin ya kurang, atau memang hawanya yang ketakutan, jadi nggak mempan. Wah, saya ingat, selain baca doa, selain baca ayat kursi, coba usahakan untuk bergerak. Nah di situ saya usahakan bergerak. Nih jari saya aja nih ya, untuk bergerak ini saya susah. Ketika saya bisa gerakin tangan seperti dipukul gitu ya, baru saya sadar, langsung saya keluar, langsung ke senior kumpul lagi. Dan senior bilang, kenapa? Enggak, kata saya, ya kan, biar mereka juga nggak ikut takut gitu. Saya nggak ceritain dulu. Ketika sudah siang, baru saya cerita sama mereka. Bang, nah kalau yang saya dengar nih, di cerita yang Bang Dayat cerita ini, kayaknya lokasi ini benar-benar apa ya, bisa dibilang memang auranya banyak negatifnya gitu kan, sehingga memang banyak kejadian yang memang terjadi gitu. Bahkan Bang Dayat sendiri ngalamin beberapa kali, bahkan sampai ada yang kesurupan. Pasti dong teman-teman Bang Dayat juga pasti ada yang pernah ngalamin. Pernah sih, ada yang namanya bukan teman juga, tapi orang-orang yang sering menjaga di sana ya. Sebelum kita ke sana kan, sebelum kita yang terjun di sana kan ada orang-orang yang lebih awal ya. Orang-orang yang lebih lebih duluan lah nempatin di situ gitu kan. Nah, ada salah satu tempat yang mereka tuh nggak berani nempatin gitu ya. Ternyata ketika kita ada di situ, kita yang suruh masuk menempatin itu. Saya tanya kan, Pak, kenapa nggak mau nempatin di sana? Waduh, saya banyak pengalamannya kata. Di sana itu
jangankan malam ya, si penjaga ini mau nyalain lampu aja sore harus ada temennya gitu, karena saking takutnya mungkin atau saking auranya ya, saking auranya ketika sore aja udah kelihatan auranya. Tapi untuk sekarang sih ya, untuk sekarang karena memang sudah terlalu sering banyak orang ya, ini auranya sudah nggak terlalu seperti dulu gitu. Kalau dulu memang benar-benar auranya, jangankan yang orang baru gitu, orang lama aja udah ngerasainnya auranya masih negatif. Tapi untuk sekarang sih sudah mulai agak longgar, mungkin karena sering banyak yang menempati orang-orang, jadi makanya posisi tempatnya ya sudah makin tidak terlalu seperti yang dulu. Dan ada juga beberapa senior tuh ya, ada pernah saya cerita, bukan cerita, pernah mereka tuh cerita ke saya, bang, semalam itu saya ada yang manggil gitu, nama. Kata saya, siapa? Nggak tahu bang. Posisi pas di sana itu posisinya pas malam Jumat. Dan memang setiap malam Jumat itu ada aja gitu gangguan-gangguannya yang seperti itu mah, yang manggil atau yang ketuk-ketuk pintu. Posisi dia tuh di ruangan sendirian, pas dia lagi sendirian gitu, ditinggalin sama sendirian lagi keluar. Kata dia ada yang ketuk pintu, ada yang manggil dia, cuman tidak sampai 3 kali, cuma 2 kali. Cuma 2 kali dipanggil, cuma 2 kali ngetuk pintu, dan itu nggak ada lagi. Dan ketika dia keluar, di luar itu nggak ada siapa-siapa, lagi sepi. Kalau saya perhatiin di situ benar-benar mengganggu ya. Untuk mungkin ya mengganggu, cuman bukan mengganggu yang itu sih, cuman mungkin mereka ya mengganggunya cuma usil doang mungkin ya. Untungnya sih nggak sampai mengganggu sampai harus mencelakakan ya. Iya gitu. Jadi cuman ya mungkin istilahnya kalau anak-anak sekolah itu apa sih, pengenalan gitu ya. Jadi setiap ada orang baru atau setiap ada orang yang sana ya, mungkin mereka kenalannya dengan cara begitu gitu kan. Kenalan mereka tuh ke kita dengan cara begitu, karena tidak bisa dan jangan juga gitu menampakkan dirinya ya. Jadi kenalannya ya seperti itu, dengan suara-suara, dengan ketukan pintu atau apalah itu namanya gitu. Mungkin itu secara apa sih, buat pelantara kenalan mereka sama kita bahwa selain di situ itu selain ada makhluk kita manusia, di situ ada makhluk-makhluk yang lain. Mungkin itu memberikan kode mungkin mereka. Jangan sampai kita saling mengganggu, mungkin begitu. Sebenarnya Bang Red udah berapa lama sih di sana? Di sana saya berkecimpung di sana ya sekitar di 2011 lah, udah proaktifnya gitu ya. Dari 2011 sampai alhamdulillah sih sampai sekarang masih sering ke sana. Berarti udah tahu bener ya lokasi di sana ya? Untuk lokasi sih ya sasak beluknya sudah dari likup kanan likup kiri sudah tahu dan sudah hafal gitu. Walaupun di sini bisa mencari di sebelah sana ada ini, karena sudah hafal dan sudah lama juga ya memang. Tapi Bang Dayat udah ngerti nih di saat Bang Dayat alamin nih hal-hal seperti itu, jadi Bang Dayat udah bisa nyikapinya, udah nggak aneh lah itu mah gitu kan? Iya, karena udah sering ya, udah sering begitu. Jadi ketika ada hal-hal yang seperti itu ya saya anggapnya udah biasa lah, itu karena udah sering. Dan cara penghandlannya juga sudah karena udah sering jadi udah tahu yang begini tuh harusnya begini. Bahkan kadang-kadang ada senior yang jahil gitu ya, udah sih yang kayak gitu mah biarin aja, jangan diurusin, masukin kamar, kunci gitu kan, artinya biar sadar sendiri. Tapi kan kalau saya kan nggak bisa begitu, takutnya kenapa. Mereka kayak yang namanya mereka dari apa sih, bukan kontrol dia ya, takutnya melakukan hal yang negatif gitu. Makanya ya kalau untuk mengatasinya ya sebisa-bisa kita aja, sebisa-bisa kita dan sebisa
orang-orang yang ada di sana dan mengikuti pengalaman-pengalaman yang gitu. Mungkin ya karena ceritanya sudah terlalu banyak dan memang sudah saya kupas semua ya. Jadi mungkin sampai di sini pertemuan untuk cerita saya sampai di sini ya malam hari ini. Iya. Mungkin nanti kalau ada waktu lagi dan kalau saya diundang lagi ke sini, siap Bang, ya, pasti. Lain kali pasti saya undang dengan pengalaman yang berbeda juga. Karena kan bukan di tempat atau di kegiatan itu saja kita mengalami yang hal seperti itu gitu ya. Mungkin yang saya alami itu cuma segitu untuk malam ini ya. Terima kasih juga untuk waktunya. Oke, terima kasih banyak ya Bang Dayat ya. Itulah teman-teman cerita dari pengalamannya Bang Dayat. Di saat Bang Dayat sedang melakukan latihan mau persiapan acara 17 Agustus, dan saya rasa Bang Dayat ini adalah salah satu orang yang memang berjiwa tinggi, jiwa nasionalismenya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena memang Bang Dayat dari tahun 2011 sampai sekarang tahun 2021 masih mengikuti kegiatan-kegiatan Paskibra. Dan memang terjadinya kesurupan yang secara serentak ini yang dari dulunya memang punya sejarah di lokasi itu ya, yang awalnya sebuah lapangan dan memang ada beberapa titik di lapangan itu yang ada makamnya gitu, dan sekarang ini memang udah terlihat rata, nggak terlihat ada makam lagi ya. Mungkin setelah dipindahin nih gitu si makam-makam ini nih. Oh ya Bang Dayat, di sini saya cuma mau nanya nih sedikit lagi nih ya. Iya. Memang bisa ya makam itu setelah jadi makam gitu kan udah berapa lama makam itu dipindahin itu memang bisa? Bisa. Menurut itu juga ada ya. Menurut apa namanya di pengetahuan saya dan apa namanya makam yang sudah lama atau makam yang baru pun misalkan ya udah beberapa tahun itu mau dipindahin juga bisa. Kalau memang di makam situ apa namanya sudah tidak ada tulang belulang atau apanya, ada cara secara goibnya bisa dipindahin. Jadi mindainya nggak perlu digali lagi nih? Ya kalau memang di sana ada masih tulang belulang atau apalah itu kan ya sisa-sisanya, kalau memang sudah tidak ada dipindahinnya secara goib itu menurut para yang mengerti dengan hal-hal seperti itu gitu. Iya. Nah dan itulah setelah makam-makam ini dipindahin nih, mungkin ada yang secara goib gitu kan, dan mungkin juga ada yang secara langsung digali gitu. Dan memang harusnya sih di tempat itu aman ya, itu karena memang secara logikanya aja udah dipindah nih gitu. Jadi kalau memang udah dipindahkan berarti kosong. Tapi dan ini masih tetap terjadi hal-hal yang memang di luar logika lah gitu. Bahkan sampai di satu tempat itu dengan waktu yang sama terjadi kesurupan secara massal dengan berjumlah kurang lebih 15 orang gitu. Oke lah teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton di channel gua sampai selesai. Gua tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.